Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa, news update dulu ya. Untuk edisi hari ini, langsung aja kita mulai dari kabar CEO Manchester United yang sekarang bukan lagi Ed Woodward. Ini ada yang baru ya. Tanggal 20 ya, segera ini ya, segera Ed Woodward akan lengser dan diganti oleh Richard Arnold. Gua nggak begitu banyak tahu soal Richard Arnold ini, tapi menurut gua kurang lebih gayanya masih akan tetap sama ya dengan Ed Woodward, karena ini kan ujung-ujungnya sih ya ke Glazer juga ya, dan mereka kan pasti juga pingin punya orang atau CEO yang katakanlah menangani klub ini dengan gaya yang tidak jauh beda dengan CEO yang sebelumnya, tidak drastis lah ya, karena ini kan juga kurang bagus bagi bisnis kalau gue pikir sebagai owner. Jadi menurut gue akan sama aja, tidak akan banyak yang berbeda ya. Ada kabar lagi yang penting, ternyata ini ada staff baru staff baru yang direkrut oleh Ralf Rangnick ya. Namanya adalah Iwan Sharp. Siapa itu Iwan Sharp? Ini gue langsung googling, gue cari, ternyata dia punya halaman LinkedIn. Jadi ternyata dia usianya cukup muda ya. Dia ini angkatan S1-nya dia ini ya. Di Mercyhurst University itu tahun 2010. Wow. Lalu dia ambil master itu di tahun 2017 dari North Park University. Dan coba gue ngeliat pengalamannya ya, mulai bekerja itu sebagai coach itu dimulai dari tahun 2014. Wow, ini masih baru ya, masih 7 tahun yang lalu berarti. Ya sempat melatih, artinya dia menjadi pelatih yang dicantumkan di LinkedIn ini, yaitu di tahun 2014. Yang mencolok adalah ketika tahun 2015 ya, dia ini menjadi player development coach di New York Red Bulls 2005. Oh ya, by the way, dia ini orang ini, kalau dikabarkan sih dia ini orang Skotlandia ya, kalau tidak salah. Kalau ada informasi yang lain yang gue baca sih, ini informasinya dia orang Skotlandia. Kalau ada informasi lain bisa taruh di kolom komen ya, tolong untuk ya biasalah kasih koreksi ke gue. But anyway, tahun 2015 hanya 4 bulan dia di New York Red Bulls sebagai player development coach. Lalu dia bekerja sebagai Director of Performance Analysis di Northwestern University, di universitas ya, 2 tahun 3 bulan. Lalu balik lagi ke New York Red Bulls sebagai performance analyst, sebagai seorang analis ya. Lumayan 3 tahun, hampir 4 tahun ya, 3 tahun 7 bulan. Lalu sempat menjadi asisten coach selama 10 bulan itu di Toronto FC. Lalu bergabung dengan Lokomotiv Moskow sebagai asisten coach di bagian analis. Jadi ini dibawa ya, bisa dibilang, oleh Ralf Rangnick, karena kan Ralf Rangnick juga sebelumnya dia ada di Lokomotiv Moskow. Dan kalau dilihat CV dari seorang Iwan Sharp ini, ya bukan tidak mungkin pertama kali dia bersentuhan ya, atau berkenalan, atau mungkin ya tahu satu sama lain dari Ralf Rangnick adalah ketika di Red Bulls Group ya, di New York Red Bulls mungkin. Jadi ketika McKenna itu cabut, otomatis ada yang kosong kan, seperti gue bilang, ternyata Ralf Rangnick ini mengambil seorang Iwan Sharp. Nah, ini yang menarik. Ini kan sudah ada tiga orang ya, yang diambil dari staff-staff yang terbaru. Sebelumnya ada Chris Arsmars ya kan, diambil juga dari Red Bull Group lah bisa dibilang ya. Lalu yang satunya lagi Sasha itu kan sebagai seorang lebih ke psikologis ya. Nah, kalau yang ingin gue sorotin adalah seorang si Iwan Sharp ini, di mana dia ini sosok muda, sosok yang sebelumnya kurang begitu dikenal, dan menurut gue ya inilah dia Rangnick ya dalam mengambil orang-orangnya. Dan ini kan sebenarnya sudah terlihat di sebelum-sebelumnya kan juga seperti itu ya. Ada Nagelsmann, ada Hasenhüttl,
dan lain-lain, dimana dia ini lebih suka mengambil coach atau orang yang oke, kalau muda itu masih bisa diperdebatkan, tapi paling tidak bisa dibentuk. Artinya backgroundnya atau pengalamannya itu tidak kaya banget, apalagi statusnya mentereng. Karena biasa kalau orang yang statusnya mentereng, dia sudah punya filosofi sendiri, dia sudah punya ide pemikiran sendiri yang susah untuk dibentuk lagi. Sementara Ralf Rangnick, dia ini kan sudah punya filosofi sendiri, dia punya sistem sendiri. Tinggal bagaimana dia butuh orang yang bisa diajak bekerja sama untuk itu tadi ya, bekerja sesuai dengan sistem dan juga filosofinya dia. Dan itu kalau orang yang sudah terlalu makanya gue kan berpikir seorang Mike Phelan sepertinya tidak akan lama di Manchester United, karena tentu saja dari sisi filosofi, sistem dan lain-lain, gue nggak yakin kalau seorang Mike Phelan yang sangat senior juga ya ini cocok ya dengan itu tadi filosofi dan ide-ide dari seorang Ralf Rangnick. Nah, Iwan Sharp gue pikir ya sebagai seorang yang muda lebih gampang untuk dibentuk. Oleh karena itulah gue berpikir bisa jadi ada peluang juga nanti manajer Manchester United selepas Ralf Rangnick, maksudnya bisa saja kan tahun depan setelah interim ini selesai dia ngambil 1 tahun lagi, lalu baru tahun terakhirnya ada manajer baru, atau bahkan setelah 2 tahun baru ada manajer baru yang masuk juga mungkin berdasarkan rekomendasi dari Rangnick. Itu bukan tidak mungkin juga sosok-sosok yang seperti ini, artinya muda, mungkin pengalamannya belum banyak, tapi itu tadi bersedia untuk dimentorin oleh seorang Ralf Rangnick. Balik lagi ke news update, jadi itu ya, ada sosok baru ini sebagai staffnya dari Ralf Rangnick. Nah, ini hari ini tadi juga ada latihan di Carrington. Nah, kali ini pemainnya lebih bertambah lagi nih dibandingkan dengan yang kemarin. Tapi hari ini juga ternyata some players only spend 10 minutes to 15 minutes. Jadi ada beberapa yang untuk 10 sampai 15 menit aja. Yaitu adalah Van de Beek, Greenwood, Jesse Lingard dan Luke Shaw. Wow, gua nggak tahu nih, nggak dijelaskan ini ada apa. Cuman ya itu tadi Marcus Rashford juga ada di 2 hari ini ya, hari Selasa dan juga hari Rabu. Jadi intinya latihan ini sudah lebih dari sisi frekuensi sudah lebih sering ya, dan tidak dikabarkan adanya pengurangan, apalagi penutupan Carrington lagi. Jadi menurut gua again ini memberikan kurang lebih tanda untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Newcastle. Ini kemungkinan besar akan bisa dilakukan ya. Ada kabar lagi kalau ini dia ya. Ini artikel yang gue rangkum aja, yaitu adalah soal Anthony Martial, apakah akan dilepas di bulan Januari atau bagaimana. Nah, bisa jadi tidak jadi dilepas Januari. Ini kan sedang akan diadakan ini ya pembicaraan antara Anthony Martial, pihaknya Anthony Martial dan juga Ralf Rangnick. Ada kemungkinan bisa jadi tidak dilepas. Kenapa? Ini dia keadaan terkait COVID, di mana tim ini bisa secara mendadak kekurangan pemain. Dan ketika itu terjadi, maka kedalaman squad itu adalah kuncinya. Kalau seandainya melepas seorang Martial lalu mendatangkan pemain baru, di atas kertas itu bisa jadi solusinya. Tapi kan tidak demikian, karena orang baru ini pun juga pasti harus adaptasi dan lain-lain. Dan ini kan butuh juga waktu. Oleh karena itulah di artikel ini membahas bisa jadi karena adanya kondisi saat ini, hal untuk melepas Anthony Martial itu mungkin tidak terjadi di bulan Januari ini. Ya menurut gue sih bisa saja ya. Cristiano Ronaldo di Instagram ini membagikan foto tentang rekan-rekannya yang bermain ya. Kalau gue ngelihat ini ada Fred, Elanga, Amad Diallo, Cristiano Ronaldo, Harry Maguire kapten, Alex Telles, lalu Luke Shaw, Juan Mata, Victor Lindelof ada ya, dan juga Marcus Rashford. Jadi menurut gue ya ini kabar bagus. Semakin banyak lagi yang tersedia ya pemain-pemain ini. Lalu ada kabar lain dari seorang Paul Pogba yang dikabarkan akan segera kembali nih. Dikabarkan akan segera kembali mengikuti latihan ya, walaupun belum bisa dipastikan kan berapa lama dia akan bisa merumput di pertandingan. Dan dikabarkan juga
dia ini sepertinya ingin bekerja di bawah Ralf Rangnick. Ya, menurut gua nih tricky ya, karena kondisi Pogba lagi-lagi sudah ditawarkan kontrak dari bulan Juli, belum ada bukan kesepakatan ya, dia belum setuju lah dengan kontrak yang ditawarkan oleh Manchester United. Ini sangat complicated. Itikat dari seorang Paul Pogba ini gue tidak melihat ya. Jadi kalaupun dia setuju untuk tinggal lagi di Manchester United, tanda tangan kontrak, artinya ini menurut gue jelas tanda tanya besar ya. Bisa jadi dia setuju karena tidak ada klub lain yang berminat mendatangkan dia dengan mungkin permintaan dia, gaji dia dan lain-lain, sehingga sudah daripada tidak ada, akhirnya stay di Manchester United. Dia berusaha untuk menempatkan dirinya di win-win situation, bukan karena dia memang ingin membela Manchester United, dia ingin membawa Manchester United berkiprah lebih lagi ya di berbagai kompetisi. Ya bukan seperti itu, tapi lebih untuk melihat dari dirinya dia sendiri, dan menurut gue ini kurang begitu bagus. Ini sorry sekali lagi nih asumsi dari gue ya. Ada berita lainnya, yaitu adalah soal Dean Henderson yang tetap ada kemungkinan akan dipinjamkan musim depan ya, karena memang butuh menit bermain lebih. Ada juga kabar update dari Phil Jones yang kemarin dikabarkan kan Benfica berminat, sekarang dikabarkan Benfica tidak berminat. Ini ya kita lihat saja lah, tapi again menurut gue sih penting bagi Phil Jones ini dalam perkembangannya ya, paling tidak ya gue melihat dia sebagai pemain Manchester United penting dia untuk supaya dapat kepercayaan diri yang lebih lagi. Dengan cara apa? Dengan cara lebih sering untuk bermain. Oke, kabar terakhir ini sebelum gue akhiri news update, Piala Afrika tetap akan berlangsung walaupun masih di tengah badai Covid ini ya. Dengan demikian maka Manchester United dipastikan akan kehilangan kemungkinan besar ya Eric Bailly dan juga Amad Diallo, karena mereka berdua ini akan memperkuat negaranya di Piala Afrika. Kurang lebih demikian update kali ini ya. Ada asisten yang baru nih di Manchester United dan juga beberapa kabar lainnya termasuk soal Paul Pogba dan juga Anthony Martial. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.